Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Haba Alu dari jurusan Sosiologi Visi Pondana Kupang semester 7 kelas A reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mata kuliah Sosiologi Terapan yang keempat. Saya akan menjelaskan tentang sosiologi kesehatan terapan dan penyakit. Nah, pada poin yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan tentang persepsi tentang sehat sakit dan perilaku sakit. Nah, persepsi masyarakat tentang sehat atau sakit, pandangan orang tentang kriteria tubuh sehat atau sakit sifatnya tidaklah terlalu atau selalu objektif, bahkan lebih banyak unsur subjektivitas dalam menentukan kondisi tubuh. Nah, dalam kondisi tubuh seseorang, persepsi masyarakat tentang sehat atau sakit ini sangatlah dipengaruhi oleh unsur pengalaman pada masa lalu. Nah, di sini masa lalu di sini berusaha sedapat mungkin menerapkan unsur-unsur sosial budaya. Nah, sebaliknya juga petugas kesehatan berusaha menerapkan kembali kriteria medis yang objektif berdasarkan simptom yang tampak guna mendiagnosa kondisi fisik seseorang individu. Nah, perbedaan persepsi antara masyarakat dan petugas kesehatan yang sering menimbulkan masalah-masalah dalam melaksanakan program kesehatan. Nah, kadang-kadang orang tidak pergi untuk berobat ke rumah sakit atau menggunakan sarana prasarana kesehatan yang tersedia di puskesmas terdekat. Nah, sebab dia tidak merasa mengidap penyakit, atau jika si individu merasa dia akan memilih untuk berobat kepada orang-orang pandai yang dianggap mampu untuk mengusir makhluk halus tersebut. Nah, dari tubuhnya sehingga penyakit itu akan hilang. Nah, secara ilmiah penyakit itu diartikan sebagai gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan dari lingkungan. Nah, jadi penyakit itu bersifat objektif. Nah, sebaliknya sakit. Nah, sakit adalah penilaian individu terhadap pengalaman menderita atau penyakit. Nah, fenomena subjektif ini ditandai dengan perasaan tidak enak atau mungkin saja terjadi bahwa secara objektif individu terserang penyakit dan salah satu organ tubuhnya terganggu fungsinya, namun tidak merasa sakit sehingga dia tetap menjalankan tugasnya sehari-hari. Nah, sebaliknya seseorang juga mungkin merasa sakit, tetapi dari pemeriksaan medis tidak diperoleh bukti yang kuat bahwa dia sedang sakit. Nah, di negara-negara maju banyak orang yang sangat tinggi kesadarannya akan tingkat kesehatan tubuhnya, dan dia takut terkena penyakit sehingga dirasakan sekali sedikit kelainan pada tubuhnya, maka dia langsung cepat-cepat pergi berobat atau pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Nah, gangguan atau keluhan psikologis psikomatis seperti itu lebih banyak ditemukan di negara-negara maju dibandingkan di negara-negara kita. Nah, padahal tidak terdapat gangguan fisik yang begitu berlainan pada tubuhnya, tetapi dia akan langsung pergi ke dokter. Nah, di negara maju terdapat di kalangan masyarakat tradisional. Nah, umumnya masyarakat tradisional
memandang seseorang yang sakit itu jika orang itu kehilangan nafsu makan, sudah hilang gairah kerjanya, lemah letih lesu, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas dengan kekuatan yang seperti sehat-sehat dalam kehidupannya, sehingga secara optimal atau secara langsung dia mampu melaksanakan fungsinya seperti biasa. Nah, petugas kesehatan umumnya mendeteksi kebutuhan masyarakat akan upaya kesehatan. Nah, pada tahap awal kebutuhan ini bukan hanya dideteksi pada awal dimulainya suatu penyakit, tetapi lebih awal lagi, yaitu ketika orangnya masih sehat tetapi membutuhkan upaya kesehatan. Nah, guna untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit tertentu. Nah, sebaliknya juga masyarakat baru merasa membutuhkan upaya kesehatan. Nah, jika mereka telah berada dalam tahap sakit yang parah, artinya yang tidak dapat diatasi dengan sekedar hanya beristirahat di rumah atau minum jamu. Memang sebagai penelitian di negara-negara berkembang maupun negara maju menunjukkan bahwa tindakan pertama untuk mengatasi penyakit ialah berobat sendiri. Nah, kemudian yang berikut yang lebih sulit lagi, konsep sehat sakit ini berbeda-beda antara kelompok masyarakat. Nah, oleh sebab itu petugas kesehatan perlu menyelidiki persepsi masyarakat setempat tentang sehat dan sakit. Nah, mencoba mengerti mengapa persepsi tersebut sampai berkembang sedemikian rupa, dan setelah itu mengusahakan mengubah persepsi tersebut agar mendekati konsep yang lebih objektif. Nah, dengan cara ini maka penggunaan sarana kesehatan diharapkan dapat ditingkatkan. Nah, kemudian yang berikut, perilaku sakit. Nah, perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Nah, sedangkan perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, termaksud pencegahan penyakit, perawatan kebersihan, penjagaan kebugaran melalui olahraga dan makanan bergizi. Nah, pada sehat ini diperlihatkan oleh individu-individu yang merasa dirinya sehat, meskipun secara medis belum tentu mereka betul-betul sehat. Nah, sesuai dengan persepsi tentang sakit dan penyakit, maka perilaku sakit dan perilaku sehat pun subjektif sifatnya. Penilaian tentang kondisi kesehatan individu dibedakan dalam golongan tertentu. Nah, kemudian yang berikut, hubungan dokter dan pasien. Nah, bagi masyarakat awam, seorang dokter dianggap mempunyai pengetahuan penyakit sehingga dia berwenang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mendiagnosa dan menyembuhkan penyakit, sehingga dia berwenang melakukan tindakan terhadap diri si sakit demi pencapaian kesembuhannya. Berdasarkan pandangan dan harapan si sakit ini terhadap fungsi dan peran dokter, terjadilah interaksi antara dokter dan pasien yang bersifat profesional dan seringkali tidak seimbang. Artinya, dokter yang aktif memberikan gagasan, tindakan dan mengambil inisiatif bertindak, sedangkan pasien secara pasif menerima saran dan mematuhi instruksi dokter. Nah, yang berikut, peran dokter. Nah, yang pertama, menerapkan peraturan umum atau khusus yang harus ditaati oleh pasien. Kriteria universal versus khusus. Kemudian yang kedua, membina interaksi dengan pasien secara luas dan
membangun atau terbatas pada fungsinya sebagai dokter. Kemudian melibatkan emosi atau perasaannya atau bersikap netral dalam berhubungannya dengan sang pasien. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir, memandang manusia berdasarkan kualitasnya atau prestasinya. Nah, dalam perannya sebagai orang yang menyembuhkan, tugas utamanya sebagai seorang dokter adalah untuk menerapkan pengetahuannya tentang pengobatan penyakit terhadap pasien pada umumnya. Nah, dokter diharapkan bersikap idealis, artinya mengupayakan mencapai kondisi sebaik mungkin bagi si pasien. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan pada tugas saya yang keempat, mata kuliah Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.